Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masuk pada halaman 36 dari kitab Tafsir Mukhtasarul Amthal karya Ayatullah Syekh Makarim Asy-Syirazi. Beliau mengatakan, "Tsumma tata'arradul ayatu ila ni'matis sama'i fataqul was-samaa'a binaa'a." Kemudian dalam ayat ini membeberkan dan menjelaskan tentang nikmat langit, nikmat penciptaan langit. Allah mengatakan, dan Dia yaitu Allah menciptakan langit binaan sebagai bangunan, sebagai atap daripada bumi kita ini. Kalimatus sama waradat fil Qur'ani bima'anin mukhtalifatin. Kalimat atau kata as-sama yang maknanya langit di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna dan arti. Wa kulluha tushiru ilal uluwi, dan semua makna sama di dalam Al-Quran itu menunjukkan akan ketinggian. Wa ahadu ma'anis samai jawwul ardi, dan salah satu makna daripada as-sama adalah jawwul ardi, yaitu bagian atas udara bumi. Wa huwal maqsudu fil ayatil karimah, inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut, yaitu bagian atas bumi atau bagian yang udara bumi. Wa jawwul ardi huwa at-tabaqatul hawaiyatul kasifatu al-muhitatu bil quratil ardiyah. Dan dimaksud jawwul ar yaitu udara bumi adalah bagian yang terdapat hawa atau udara yang tebal yang mengelilingi bola bumi kita ini. Wa yablughu samkuhu 'iddata mi'atin minal kilometrat, dan ketebalan langit ini, ketebalan udara ini yang di atas bumi kita itu mencapai ratusan kilometer ketebalannya. Ratusan kilometer, betapa tebalnya langit kita ini. Hadhihi tabaqatul hawaiyatu mithlu saqfi syafafin yuhitu bi qurratin al-ardiyah min kulli janibin. Dan peringkat atau bagian hawa atau udara di atas bumi kita ini itu bagaikan atau seperti atap bagi bumi kita, di mana atap ini seakan-akan mengelilingi bola bumi yang kita tinggal dari seluruh arah. Walau lam yakun hadha as-saqfu la ta'arradat al-ardu dawman ila rashki syuhbi wan nayaziki samawiyatil mutanathirati walama kana lil bashari amanun wala istiqrarun ala dhahri hadzal kawkabi. Sekiranya bumi kita ini tidak memiliki atap, yaitu dalam bentuk misalnya udara atau hawa, ya, maka pasti bumi kita ini akan terkena lemparan-lemparan meteor-meteor dari langit yang bertebaran, dan kita manusia tidak mungkin akan merasa aman sama sekali, dan tidak akan merasa aman dan bisa tetap tinggal di atas muka bumi ini, ya, karena kita meteor-meteor itu dihalangi dengan jawwul ard tadi itu, yaitu hawa, ya, yang di atas perut bumi kita ini, ya. Ba'da dzalika tatarraqatil ayatu ila ni'matil matar. Kemudian setelah itu ayat Al-Qur'an yang kita baca tadi menjelaskan tentang nikmat al-matar, nikmat hujan. Allah berfirman, "Wa anzala minas samaa'i ma'an." Dan Allah telah menurunkan dari langit ma'an, air, yaitu air hujan. Ma'an yuhyil arda wa yukhriju minha as-samarati, yaitu air hujan yang dapat menghidupkan bumi kita yang mati dan dapat mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Thumma tushirul ayatu ila ni'mati as-samarati allati takhruju min barakatil amtari litakuna rizqan libandil bashari. Kemudian ayat juga mengisyaratkan dan menjelaskan tentang nikmat buah-buahan yang keluar dari tanah atau dari bumi ini sebagai berkat datangnya hujan dari langit, dan ini sebagai rezeki untuk umat manusia, untuk kita semuanya.
Allah mengatakan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dengan sebab adanya turun hujan itu, maka Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Kita perhatikan betapa buah-buahan itu sangat banyak sekali di seluruh dunia. Berbagai macam buah-buahan sudah kita nikmati. Rezeki buat kita semuanya. Tinggal kita membaginya dengan adil ataukah tidak. Kita bisa mengelolanya ataukah tidak. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Wa ikhrajus samarati mad'atun lisyukri ala rahmati rabbil alamin lil ibadihi. Dan dikeluarkannya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ini mengundang kita untuk bersyukur atas rahmat rabbil alamin, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa mad'atun lil iz'ani bi qadrati rabbil alamin fi ikhraji samarin mukhtalifin alwanuhu. Dan juga mengundang kepada kita, mengajak kepada kita agar kita menyadari tentang kekuasaan Allah yang telah mampu mengeluarkan berbagai macam buah-buahan dengan warna-warninya, min ma'in adimil lawni, dengan perantara air hujan yang bentuknya warnanya satu. Dari air hujan yang satu tetapi keluar berbagai macam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Liyakuna qutan lil insani wal hayawani, agar buah-buahan tersebut, tumbuh-tumbuhan, menjadi bahan makanan bagi manusia dan juga bagi hewan-hewan. Lidzalika 'atafa 'alaiha qauluhu ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karena itu kemudian Al-Qur'an di sini diatofkan ayat tersebut, yaitu ungkapan fa akhraji minas samarati rizqan, diatofkan dan digandingkan atau disambung dengan ungkapan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka karena itu janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan tandingan bagi Allah. Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki tandingan. Jangan kita adakan tandingannya seperti Trinitas, ya, keyakinan Yahudi juga, dan keyakinan orang-orang yang awam yang mengatakan ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya dan memahaminya. Al-andadu, kata al-andad jam'u niddin, jama' daripada an-nid, ala wazni dhiddin, sesuai dengan wajan atau timbangan dhidd. Wa huwa asy-syabihu wasyariku, yang artinya adalah syabih, penyerupaan, wasyarik, dan sekutu atau teman. Wa bi'ibaratin adaq, dengan ungkapannya lebih detail lagi, niddu syai'i wa nadiduhu musyarakatun fi jawharihi, bahwa lawan sesuatu adalah merupakan sekutunya, yaitu tandingannya, fi jawharihi, pada esensinya. Wa dzalika darbun minal mumatsalati ay al mumatsalah fi jawhariz zat. Hal ini merupakan satu semacam perumpamaan atau menyamakan kesamaan, menyamakan sesuatu dengan yang lain, yaitu adanya mumatsalah, keserupaan dalam esensi zatnya. Asyirku fi ashkalin mukhtalifatin, syirik dengan bermacam bentuknya, ya. Mungkin ungkapan kata syirik ini juga maknanya sangat luas, ya, yang juga mencakup akhlak, kemudian dalam fikih dikaji, juga dalam akidah juga dikaji juga. Sekarang kita lihat macam-macam bentuk syirik. Inna syirka billahi la yanhasiru bi ittikhadil awsanil hajariyati wal khashabiyati alihatan min dunillahi kama yaf'alul wasaniyun. Artinya, sesungguhnya syirik kepada Allah itu tidak hanya terbatas dengan menjadikan batu-batu dan kayu-kayu sebagai Tuhan, sebagai patung-patung selain Allah, sebagaimana dilakukan oleh para penyembah berhala. Syirik bukan hanya itu saja. Bal inna li syirki ma'nan awsa', bahkan syirik memiliki makna yang sangat luas. Wa bi syaklin amin kullu i'tiqadin bi wujudi asya' laha nafsu ta'sirillahi fil hayati huwa naw'un minasyiriki. Secara umum, bahwa syirik yaitu setiap keyakinan
tentang adanya sesuatu yang lain yang memiliki pengaruh atau manfaat sebagaimana pengaruh yang dimiliki oleh Allah dalam kehidupan ini. Ini bentuk kemusyrikan. Wa hadza ma yu'abbir anhu Ibnu Abbas yaqul, ini yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau berkata, al-andad huwa asyirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatin lail, wa huwa yaqul wallahi wa hayatuka ya fulan wa hayati, wa yaqul laula kalbatu hadha la atana al-lusus al-barihah walaula al-battu fi ad-dar la atal lusus, wa qala rajuli li sahbihi ma syaa Allah wa syi'at, wa qala rajuli laula Allah wa fulan hadza kullu bihi syirkun. Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa salah satu macam bentuk syirik adalah bahwa syirik itu sangat lembut, sangat halus, sangat tersembunyi, seperti berjalannya semut di atas batu hitam di tengah gelap malam. Ini syirik riya tentunya ya. Dan ketika seseorang mengatakan bahwa demi Allah, bahwa hidupmu wahai fulan adalah demi kehidupanku, atau ketika seorang berkata kalau tidak karena anjing ini maka pasti pencuri sudah datang tadi malam, atau kalau bukan karena binatang ini, bebek ini di dalam rumah kita, maka pencuri sudah datang, ya, atau suang ya. Dan juga seperti ucapan seorang laki-laki kepada temannya, Masya Allah wa syi'ata, demi Allah, Allah yang maha berkehendak dan juga kehendakmu. Jadi menggandengkan kehendak Allah dan kehendak temannya itu. Dan ucapan seorang laki-laki, laulallah wa fulan, kalau tidak karena Allah dan tidak karena fulan, digandengkan Allah dengan si fulan. Hada kulluhu bisyirkun, ini semua bentuk syirik ya yang lembut. Misal hadha ta'abid allati yashummu minha raihata syirki ra'ijatun ma'alasab baina sawadil muslimin wa ghairu la'iqatin bisyashil muwahhid kaqalihim i'timadi 'ala Allahi wa 'alaik. Ungkapan-ungkapan seperti ini yang berbau syirik itu banyak sekali terdapat di masyarakat dan sangat disayangkan dan sangat tidak layak bagi orang yang muwahhid yang mengesahkan Allah berucap seperti itu, yaitu syirik, termasuk syirik kecil atau riya atau syirik irfani. Seperti ungkapan i'timadi 'ala Allahi wa 'alaika, aku bersandar pada Allah juga pada engkau. Ini bentuk kesyirikan yang syirik kecil. Ini saja yang bisa saya sampaikan secara global dari tafsir apa yang kita baca. Kitab Mukhtasar Amsal, mudah-mudahan kita paham dengan baik dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan serta kesalahan, mohon diperbaiki dan dikoreksi, dan mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.